Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini, Uni akan menjelaskan tutorial penggunaan software PMQM pada penyelesaian kasus teori antrian. Untuk contoh kasusnya, suatu kantor pelayanan kesehatan memiliki modul antrian MMS yang terdiri dari 3 loket pelayanan, dengan jam operasional mulai dari pukul 8 pagi sampai dengan 16 sore. Tingkat kedatangan pelanggan mengikuti distribusi Poisson, dan pelayanan pelanggan mengikuti distribusi eksponensial. Data kedatangan pelanggan dan waktu pelayanan pelanggan selama 7 hari sebagai berikut. Berikut merupakan tabel yang terdiri dari hari pengamatan, yaitu sebanyak 7 hari dimulai dengan hari Senin sampai dengan hari Minggu, data jumlah kedatangan dalam satuan orang per masing-masing harinya, dan data rata-rata waktu pelayanan dalam satuan menit per orang sebanyak atau selama 7 hari pengamatan. Didapatkan total jumlah kedatangan orang selama 7 hari yaitu sebanyak 1030 orang, dan rata-rata waktu pelayanan selama 7 hari dalam satuan menit per orang adalah 5,28 menit. Berdasarkan tabel di atas, kita dapat mencari nilai lambda. Pertama, kita menghitung rata-rata tingkat kedatangan per hari, yaitu dari jumlah kedatangan orang dibagi dengan 7 hari pengamatan, didapatkan sebesar 147,14 yang dibulatkan menjadi 148 orang per harinya. Karena lambda dalam satuan jam, maka rata-rata tingkat kedatangan per jamnya yaitu 147,14 dibagi dengan 8. 8 ini merupakan jam kerjanya sebanyak 8 jam. Didapatkan nilainya 18,39 atau dibulatkan menjadi 19 orang per jam. Selanjutnya kita juga dapat menentukan nilai mu atau rata-rata tingkat pelayanan pelanggan per jamnya. Karena diketahui dalam satuan menit, kita ubah ke dalam jam, yaitu 60 dibagi 5,28, didapatkanlah 11,36 atau dibulatkan menjadi 12 orang per jam. Yang mana nilai 12 orang per jam ini menunjukkan bahwa untuk setiap server atau setiap fasilitas pelayanan dapat melayani pelanggan sebanyak 12 orang per jamnya. Lanjut kita masuk kepada software PMQM. Nah, di bagian ini, di bagian modul tree kita pilih waiting lines, dan terdapat beberapa model dari sistem teori antrian. Kita pilih MMS dikarenakan jumlah fasilitas pelayanannya lebih dari satu. Nah, di sini terdapat dua jenis cost analysis, yaitu ada no cost dan use cost. Karena pada contoh kasus ini tidak diketahui server cost ataupun waiting cost-nya, maka Uni memilih no cost. Klik OK, akan muncul parameter yang akan diisikan. Yang pertama ada arrival rate atau lambda yang menunjukkan tingkat kedatangan rata-rata pelanggan, yaitu tadi yang sudah kita cari tadi sebesar 19 pelanggan per jam. Untuk satuannya dalam jam. Selanjutnya ada service rate atau nilai mu yang menunjukkan tingkat pelayanan rata-rata pelanggan, yaitu sebesar 12 pelanggan per jam, dan number of servers-nya atau jumlah fasilitas pelayanannya sebesar 3. Lalu kita klik solve, maka akan muncul jenis solusi pertama, yaitu waiting line result. Nah, di sini dijadikan nilainya 3 angka belakang koma. Nah, pada bagian pertama, yaitu terdapat nilai average server utilization yang menunjukkan tingkat kegunaan atau server dalam keadaan sibuk sebesar 0,528 atau 52,8% dari total keseluruhan waktu yang ada. Selanjutnya ada nilai average number in the queue atau LQ yang menunjukkan jumlah pelanggan rata-rata yang menunggu untuk dilayani sebesar 0,299 atau dibulatkan menjadi satu pelanggan. Lalu ada nilai average number in the system atau L yang menunjukkan jumlah pelanggan dalam sistem sebesar 1,882 atau dibulatkan menjadi 2 pelanggan. Lalu ada nilai average time in the queue atau WQ yang menunjukkan rata-rata waktu tunggu yang dihabiskan pelanggan dalam antrian, yaitu sebesar 0,016 dalam satuan jam, atau 0,944 menit, atau 56,641 detik. Selanjutnya ada nilai average time in the system atau W yang menunjukkan rata-rata waktu tunggu yang dihabiskan pelanggan dalam sistem sebesar 0,099 jam atau 5,944 menit atau 356,641 detik. Dan terdapat nilai probability atau percent of time sistem SMT atau P0 yang menunjukkan probabilitas sistem menganggur sebesar 0,191 atau 19,1%.
Kita masuk pada solusi kedua, yaitu terdapat table of probabilities, yang mana pada tabel ini terdapat nilai K yang menunjukkan jumlah unit dalam sistem atau pelanggan, yaitu dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Terdapat nilai probabilitas dari nilai yang bergantung kepada nilai K tadi. Misal, jika nilai pelanggan, berapa probabilitas pelanggan jika terdapat 2 pelanggan, karena number in system sama dengan K, maka probabilitasnya sebesar 0,239. Jika terdapat pelanggannya kecil dari 2, maka probabilitasnya sebesar 0,733. Dan jika terdapat lebih dari 2 pelanggan, probabilitasnya sebesar 0,267. Yang mana untuk bagian kolom kedua ini merupakan nilai kumulatif dari si number in system sama dengan K. Masuk kepada solusi ketiga, yaitu ada sensitivity of num server. Nah, di sini menunjukkan sensitivitas dari jumlah fasilitas pelayanan. Pada kasus ini, jumlah fasilitas pelayanannya adalah 3, yang mana nilai parameternya dapat dilihat pada kolom ketiga, itu sama dengan nilai pada solusi pertama tadi. Nah, nilai-nilai ini akan menjadi acuan untuk evaluasi dari si jumlah fasilitas pelayanan. Jika kita ingin mengurangi jumlah fasilitas pelayanan menjadi 2, maka yang kita perhatikan itu adalah nilai si utilisasi atau nilai kesibukan nilai servernya dalam keadaan sibuk, yaitu meningkat menjadi 0,79 atau sebesar 79,2%. Nah, tetapi jika servernya dikurangi, maka waktu tunggu dalam antriannya itu meningkat menjadi 0,14 jam. Ataupun jika kita menambah server menjadi 4 dan seterusnya, nilai dari si server sibuk atau utilisasinya berkurang menjadi 39,6%, sedangkan waktu tunggunya juga berkurang menjadi 0,003 jam. Masuk kepada solusi keempat. Di sini terdapat grafik dari probabilitas berdasarkan table of probabilities tadi pada solusi yang kedua. Dan di sini terdapat grafik probabilitas N sama dengan K yang menunjukkan nilai probabilitas dari setiap number in systemnya. Terdapat nilai kumulatif, grafik dari kumulatif probabilities, yaitu N kecil sama dengan K, dan juga grafik dari dekumulatif probabilities atau N besar dari K. Mungkin sekian tutorial software PMQM pada modul teori antrian. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.